Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini, alhamdulillah dalam satu kajian secara online, mudah-mudahan rasa syukur kita membuat Allah memberikan keberlimpahan dan menambahkan karunia pada kita semua, insyaallah, amin. Amin ya Rabbal. Saya sebetulnya meminta moderasi ini moderasi secara host aja, bukan moderasi acara ya. Karena khas daripada Om Pras ini tentunya tanpa embel-embel moderasi seperti ini. Namun saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Om Pras yang kemudian tiba-tibanya aja seperti ini. Jadi tiba-tiba secara ke pop up saya ingin punya ide. Nah rupanya tadi Mas Dwi menyampaikan tepat sekali bahwa butuh setiap pekan kalau bisa jam segini pada subuh ya, setengah 6. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa menguatkan. Dan Om Pras memberi bingkai yang tepat bahwa ini bisa jadi, boleh jadi bukan tentang agama, bukan tentang satu, dua agama, tapi memang secara universal, kajian-kajian yang menguatkan ruh dan batin kita dan juga mengajak kita untuk senantiasa rajin-rajin menengok ruang dalam kita. So, karena waktu terus berdetik, Om Pras, silakan. Terima kasih. Terima kasih Kang Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nanti mohon feedback ke saya karena tadi kebetulan saya ada 3 WiFi. Satu WiFi dari First Media yang awal tadi saya masuk, tiba-tiba di tengah jalan saya terdisconnect. Di HP saya juga, wah ini jangan-jangan ada masalah. Sehingga saya tidak sempat memindahkan posisi ini ke ruang inti makna, sehingga saya mengambil saja WiFi-nya inti makna ke sini. Itu dari My Republic. Nah, tapi barusan saya melihat teman-teman freeze. Nah, jangan-jangan juga nanti teman-teman melihat saya freeze. Kalau itu terjadi, mohon saya dikasih tahu kalau suara saya tidak jelas. Oke. Dan terima kasih teman-teman yang saat ini 131 yang terdaftar di hampir 200 ya, atau 200 lebih lah untuk kita bergabung di acara kita ini. Salam kenal bagi teman-teman khususnya di sosial media yang kita selama ini hanya injen-injenan atau ngintip-ngintipan, komen-komenan. Baru kali ini kita ketemu secara layar. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu sambil ngopi atau susu coklat di Rotella, di tempat saya. Acara ini bukan pengajian seperti biasa yang disampaikan oleh Kang Pur. Ini adalah semacam latihan kita untuk berpikir menggunakan anugerah Tuhan Allah yang diberikan kepada kita berupa akal ini, kemudian ilmu-ilmu yang kita gunakan untuk mengkaji atau melihat, membedah banyak hal. Nah, dalam hal ini saya tiba-tiba 2 hari yang lalu tuh, karena ada pertanyaan dari Pak Hembran. Pak Hembran, kemudian saya mengingat kembali dulu saya pernah mengkaji Al-Baqarah awal dari sisi neurosemantik. Jadi ini sebetulnya sebuah refleksi saya. Ini bukan tafsir. Jadi yang kita sampaikan selama 1 jam, kurang lebih 1 jam ini bukan pengajian tentang tafsir. Bagaimana menafsirkan Al-Baqarah ayat 1-20, tapi ini
lebih ke bagaimana suasana dialog batin saya ketika saya membaca Al-Baqarah 1-20. Karena pada saat itu tidak ada maksud tertentu, hanya saat itu bulan puasa, biasa kita mulai dengan mengaji dari awal. Begitu saya membaca ayat itu, tiba-tiba banyak yang muncul. Yang khususnya ini tentang ilmu yang saya pelajari, yaitu neurosemantik. Loh, kok ini terjelaskan? Nah, maka hari ini saya akan membagikan dialog-dialog itu. Jadi mohon teman-teman tidak menelan mentah-mentah. Menggunakan executive thinking-nya, prefrontal cortex-nya untuk menganalisis dan kemudian memikirkan kembali, dan silahkan teman-teman juga merefleksi dikaitkan dengan apa yang dialami dalam kehidupan teman-teman sendiri. Jadi anggap ini bukan tafsir, karena saya tidak berani, karena saya tidak memiliki latar ilmu tafsir itu. Ini lebih ke percikan-percikan pemikiran yang dipikirkan kembali oleh teman-teman. Maka saya ingin memulainya dengan teman-teman sudah bisa melihat whiteboard ya? Sudah. Oke. Dan santai saja sambil ngopi atau sambil ngindomie, terserah. Nah, jadi karena ini sebuah dialog batin, maka apa yang saya sampaikan ini lebih berlaku untuk diri saya sendiri. Itu yang nomor satu. Belum tentu berlaku untuk teman-teman. Karena pengetahuan kita mungkin berbeda. Boleh jadi teman-teman lebih tinggi pengetahuan, lebih luas pengetahuannya, sehingga nanti bisa memberikan perspektif yang lebih lengkap. Nah, nanti kalau ada waktu kita berdialog, mohon itu didermakan kepada kita, pandangan-pandangan pelengkap itu. Dan ini karena dialog batin saya, maka selain itu untuk diri saya sendiri, juga berbatas waktu ketika saya mengkaji. Boleh jadi bulan depan ketika saya memiliki pengetahuan baru, dialognya menjadi berbeda, artinya juga berbatas pengetahuan, dan berpotensi besar terjadi cognitive bias, terutama knowledge bias, reference bias, karena itu yang saya tahu. Bisa jadi banyak yang saya tidak ketahui. Nah, maka itulah sebabnya teman-teman kalau misalnya mau melihat Qur'annya, kita sama-sama membuka Al-Baqarah 1-20. Semoga dalam 1 jam 20 ayat ini tertadaburkan. Nah, ayat pertama itu kan Alif Lam Mim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apa artinya? Hanya Allah yang mengetahui arti kata itu, kalimat itu. Suatu kalimat yang tidak punya referensi di dalam pikiran kita, itu tidak dapat kita bayangkan dalam pikiran kita. Misalnya teman-teman coba pegang filtrumnya. Ada yang tahu, ada yang enggak. Silakan pegang filtrumnya. Coba saya lihat di video. Pada pegang enggak filtrumnya? Filtrum, silakan dipegang. Enggak ada yang pegang filtrum. Karena tidak terbayang. Ada sebagian yang tidak terbayang. Nah, yang pegang filtrum itu Mbak Ari Kusuma Dewi itu pegang filtrum. Filtrum itu jempil itu, jembatan upil di sini nih, di tengah-tengah hidung, bawah hidung itu. Nah, tengah-tengahnya namanya filtrum. Nanti siang minum tangerine enggak? Makan tangerine enak loh. Nah, tidak terbayang apa itu tangerine. Sebagian mungkin tahu. Kalau ke Starbucks di situ ada orange juice, ada tulisannya tangerine, itu jeruk. Jadi tangerine itu adalah jeruk. Artinya kita menginsyafi bahwa hanya Allah yang tahu
kita itu tidak tahu semuanya. Bayangkan kalau kita melihat satu benda, maka kebenaran dari benda ini terbatas. Terbatas apa? Bukan bendanya. Apapun respons kita, itu berasal dari layar persepsi, peta internal terhadap benda ini. Jadi respons kita bukan berasal dari bendanya, dari kejadiannya, tetapi persepsi kita di layar pikiran kita atas kejadian ini. Dan apapun yang ada dalam peta, dia hanyalah sebuah simbol. Hanya sebuah simbol. Maka peta persepsi disebut juga dengan, kalau ini world, dunia, ini adalah symbol of the world. Dan sebagai peta itu tidak akan pernah sama dengan realitasnya. Peta bukanlah wilayah. Mana ada peta yang selengkap wilayah? Coba aja di Google Map. Ada nggak warung Indomie di sana? Nggak ada warung Indomie. Kenapa? Karena dihapus. Kalau kita ngelihat orang pegang tongkat pakai kacamata hitam, akan digeneralisasi oleh pikiran kita sebagai orang buta. Sebagaimana di map, di peta, seluruh rumah sakit, kecil maupun besar, itu dikasih simbol yang sama, digeneralisasi. Seluruh gunung, Gunung Slamet, Gunung Merbabu, Gunung Semeru, beda-beda besarnya, tetapi disimbolkan dengan simbol yang sama. Itu namanya generalisasi. Kalau tadi di awal namanya dilation. Ada generalization dan ada distortion. Wah, ini saya nggak capai target ini karena harga kemahalan. Terdistorsi, jangan-jangan bukan harga kemahalan, tapi karena kita nggak punya selling skill yang bagus. Dunia sudah berubah, COVID. Sehingga yang tadinya kita bisa selling secara offline, sekarang dituntut untuk mampu selling secara online. Menjangkau orang yang tadinya secara offline, sekarang perlu menjadi online. Kita perlu belajar digital marketing. Inkompetensi itulah yang membuat kita gagal. Tetapi kita mengira kegagalan kita ini karena COVID, karena harga kemahalan, karena kebijakan pemerintah, karena PPKM. Nah, kita terdistorsi. Sehingga kita melakukan blaming, menyalahkan pihak di luar diri kita. Padahal diri kita menjadi bagian andil dari mengapa keadaan kita ini terjadi. Maka coba saja lihat, untuk dijadikan ke peta ini, berbatas panca indera. Lihat, ini dibatasi oleh panca indera. Penglihatan, pendengaran, perasaan, pembauan, pengecapan. Itu menyebabkan penglihatan saja. Yang dilihat hanya ini. Artinya ada wilayah-wilayah unknown, unsought, tidak terlihat, tidak diketahui. Sehingga apapun yang masuk ke dalam layar pikiran kita, karena ditangkap oleh panca indera, alat radar atau sense bernama mata, telinga, kulit, hidung, lidah untuk experience the world. Jadi kita experience the world itu melalui panca indera. Coba kalau kita tidak ada panca indera, tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada alat pengecapan, kita nggak tahu. Kita hanyalah seonggok daging dengan tulang-tulangnya plus kentut sedikit. Kita nggak bisa merasakan pengalaman, itu nggak bisa. Maka apapun yang masuk, informasi yang masuk melalui panca indera ke dalam diri kita juga ditentukan oleh kualitas panca indera kita. Saya kualitas gambar sudah tidak bisa bagus kualitasnya kalau tidak ada kacamata. Kenapa? Karena kondisi mata saya sudah minus, ditambah plus, tambah silindris. Itu saja informasi yang masuk ke pikiran saya itu bisa berbeda kan dengan orang yang
normal-normal. Orang bisa ngelihat dari jauh, oh ada cahaya. Oh itu kalau dari situ kelihatan truk. Nah kalau kita, oh ada 2 motor. Karena mata sudah kabur. Begitu dekat baru kaget kalau itu truk tronton. Hampir aja kita tabrakan. Jadi banyak unknown, wilayah-wilayah unknown. Maka meyakini apa yang ada dalam pikiran kita sebagai kemutlakan benar, benar-benar mutlak, itu kita sudah sesat. Peta kita menyebabkan kita ini beroperasi dengan tersesat. Karena kita menggunakan peta yang tidak lengkap, peta yang keliru, peta yang berkabut. Karena meyakini apapun yang kita lihat di dalam simbol dalam pikiran kita, simbol itu berupa apa? Berupa gambar, visual, berupa suara, berupa sense rasa, berupa bau, berupa kecap juga. Dan kata-kata, meanings, makna, kata-kata yang kita berikan. Jadi yang namanya map itu terdiri dari gambar, suara, rasa, plus kata-kata. Itu namanya map, isinya namanya thought atau pemikiran. Jadi pemikiran itu selalu berbentuk gambar, suara, rasa, dan kata-kata. Itu namanya thought. Dan itu berlaku hanya sebagai simbol diri kita. Wong simbol ketika mendengar kata apel saja di antara Anda sudah berbeda. Ada yang apel Washington, ada yang apel Fuji, ada yang apel Malang warna hijau. Gambaran tentang apel visual di dalam pikiran saja sudah berbeda-beda. Mendengar kata laut, membayangkan laut, bagi seseorang itu sangat teduh, nyaman. Bagi seseorang yang lain itu sangat menakutkan. Kenapa? Karena di masa lalu dia menjadi korban tsunami. Semua keluarganya hilang, dia hampir mati, dia mengalami trauma. Maka ketika mendengar kata laut saja itu sudah deg-degan dia. Nah, satu orang dengan orang lain menyimbolkan simbol yang sama saja, maknanya sudah berbeda. Nah, maka Alif Lam Mim itu memberikan satu peringatan kepada kita bahwa ya ada sesuatu yang hanya Tuhan yang tahu. Ada sesuatu yang kamu itu nggak tahu. Nah, ini frame pertama yang mengatakan bahwa manusia itu terbatas, manusia itu lupa, manusia itu bodoh. Karena untuk bodoh itu nggak usah belajar. Tapi untuk pinter kita perlu belajar. Ini aja satu ayat saja sudah lebih dari 10 menit ya. Nah, nanti teman-teman sabar saja. Kita juga belajar Innallaha ma'as-sabirin, jadi kita juga sabar. Seandainya nanti nggak sampai 20, tenang saja. Cuma depan kan masih bisa kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke ayat kedua. Nah, karena keterbatasan pengetahuanku itulah, maka Allah itu saya baca dulu ya, kitab Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus saya nggak usah sebut ini Arabnya, kita fokus kepada terjemahannya saja. Nah, maka pernyataan bahwa kitab ini tidak ada keraguan padanya, karena kita ini manusia yang tidak tahu semua. Banyak hal yang kita tidak tahu, dan kadang-kadang kalaupun kita sudah melihat dari sisi ini, makanya kita perlu empati, kita perlu misalnya konflik dengan seseorang, maka kita perlu menempatkan diri pada posisi dia. Bagaimana dia melihatnya, apa maksud baiknya dia mengatakan dan melakukan itu. Apa yang sekiranya dia pahami tentang kita, sehingga terjadi konflik itu. Supaya kita bisa melihat unsought dan unknown ini. Itu pun kita belum cukup di level kedua. Kita lihat di posisi ketiga. Orang yang netral untuk melihat antara saya dan dia. Kira-kira kalau saya berada pada posisi orang netral,
Apa yang dilihat? Apa yang dipikirkan tentang perseteruan kami? Ini soal apa? Jangan-jangan di posisi netral kita tahu bahwa masing-masing itu bukan soal mencari kebenaran, tetapi mempertahankan ego. Ini soal ego ternyata. Lalu kita lihat posisi keempat, orang yang mengetahui tentang sistem. Kalau saya konflik dengan rekan kerja atau bawahan atau atasan, maka empat ini seolah-olah seorang direktur perusahaan itu yang tahu sistemnya. Ini tentang apa yang dikonflikkan. Jangan-jangan karena dia orang keuangan, saya orang marketing, saya pengen iklan besar, tapi orang keuangan pengen budget yang sekecil-kecilnya, kan nggak ketemu. Tapi dua-duanya punya maksud baik untuk memajukan perusahaan. Jadi yang dikonflikkan itu apa? Kelihatan di level keempat, di posisi keempat. Nah, selanjutnya di posisi kelima, the highest wisdom. Seandainya saya jadi Rasulullah, saya ini melihat persoalan saya berantem sama istri saya, atau berantem dengan anak saya, atau berantem dengan tetangga saya ini soal apa? Bagaimana Rasulullah melihat perseteruan antara cebong dan kampret misalnya? Kalau ini dalam konteks politik kita. Bagaimana? Itu pun masih bias. Kenapa? Karena ada confirmation bias. Setiap pihak itu ada confirmation bias. Yaitu mencari argumen yang menguatkan keinginannya tercapai. Itu namanya confirmation bias. Itu pun masih terjadi. Maka tetap ada wilayah-wilayah yang manusia itu blank spot, blind spot. Itu yang dinyatakan di yang pertama tadi. Saya zaman SD begitu, hanya ketika saya dulu ngaji, alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Oh ya udah kalau gitu gue nggak usah tahu. Begitu dulu saya kan. Kita juga begitu, jangan-jangan di antara teman-teman. Hanya Allah yang tahu. Ya udah gue nggak usah tahu. Nah sekarang baru ketemu perspektifnya, baru ketemu aha momennya bahwa tidak ada ayat yang sia-sia. Itu semua pesan untuk kita. Oh begitu toh. Oke. Nah karena keterbatasan pengetahuan, maka Allah itu memberikan petunjuk, map of life. Berupa apa? Berupa Quran itu. Jadi kalau kita ini, ketika kita ini punya keterbatasan di peta pikiran kita, maka Tuhan itu memberikan satu petunjuk untuk digunakan sebagai referensi. Supaya apa? Supaya bagaimana kita beroperasi, karena kita beroperasi ini dari persepsi, supaya persepsi kita itu clear enough, complete enough, untuk bisa kita jadikan peta bernavigasi dalam kehidupan. Karena kalau NLP, Neuro Linguistic Programming, neurosemantics itu adalah ilmu tentang bagaimana manusia beroperasi. Neurosemantics itu sebagaimana NLP, varian baru dari NLP, varian terkini dari NLP, itu adalah manual of brain. Jadi neurosemantics itu manual of brain. Tetapi manual of brain ini kan bisa menyebabkan tadi pikiran kita berkabut, kita bisa salah atau keliru memberi simbol, maka diberikanlah yang namanya manual of life. Kalau kita beli kulkas, kita beli mobil, bagaimana saya memahami barang ini, itu diberikan buku manualnya. Lalu bagaimana saya memahami kehidupan saya ini, di dunia ini, saya itu kok tiba-tiba sadar loh, kok aku ada di dunia ya. Aku ada di dunia ini. Ini sebagai manusia nih.
sebagai makhluk. Karena kita belum bicara tentang kita sebagai ruh yang masuk ke dunia melalui pintu yang namanya kelahiran. Karena justru melalui kabar ini, risalah ini, bayan ini, berita yang disampaikan melalui Al-Quran ini, sebagai ruh di sana itu kita sudah mengakui siapa Tuhan kita, bagaimana posisi kita, bagaimana ketika kita mau dimasukkan ke dunia saja kita belajar dulu, dibelajarkan oleh Tuhan, oleh Allah. Ketika proses pembuatan manusia berasal dari tanah ini, jadi kemudian dipamerkan kepada setan dan malaikat. Setan disuruh tunduk, nggak mau, iblis itu. Iblis. Nah, malaikat bertanya, iblis ingkar, malaikat kritis, bertanya dulu. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia yang seperti itu, yang akan membuat pertumpahan darah satu sama lain, dan saling mengusir dari kampung halaman satu sama lain. Nah, aku lebih tahu, kata Allah, dan kemudian manusia itu diajari nama. Bukan hanya nama, tapi metanama. Bukan hanya benda-benda yang ada di dunia, tapi bagaimana how people give meaning, memberi makna. Justru makna inilah kemampuan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya. Karena makhluk ciptaan lainnya sudah installed seperti itu. Ada instinktif, binatang, ada yang begitu caranya beroperasi, yaitu syaitan dan jin dan malaikat. Nah, tapi manusia diinstal satu sistem yang berbeda, yang di sana diberikan kuasa. Ada sumber daya yang diberikan kepada manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Ada yang namanya neokorteks itu, yang fungsinya adalah untuk mencipta di dalam pikiran dia. Karena makhluk lain tidak bisa mencipta. Hanya manusia yang diberikan kemampuan mencipta tanpa maha. Maka kemampuan kita to create, Tuhan Maha Pencipta. Nah, karena manusia mau dijadikan wakil Tuhan, khalifah di muka bumi, maka dia perlu dikasih modal supaya menjalankan apa yang Tuhan mau. Nah, maka manusia itu diberikan kemampuan ketuhanan tanpa maha. Maka 99 sifat Tuhan itu tercermin di dalam sifat manusia. Nah, dengan kemampuan mencipta itu, to create, sehingga sifat manusia adalah kreatif. Sehingga kalau ada masalah kita tidak kreatif, kita sedang mengingkari kemanusiaan kita sendiri. Nah, dengan kuasa itulah manusia mampu menciptakan respon. Binatang responnya terbatas, instinktif. Ya, kalau diberi makan dia mendekat, kalau disakiti dia menjauh. Tapi manusia punya pilihan. Ketika melakukan sesuatu ini tidak nyaman, tidak enak, tidak berarti dia akan menjauh. Mana ada rumah tangga yang enak? Pasti ada penderitaan-penderitaan di sana, ada masalah-masalah di sana. Nah, kalau kita berperilaku instinktif, kita akan bubarkan rumah tangga kita demi kenyamanan. Padahal kan kita ini manusia. Untuk berpikir, mencipta solusi atas masalah-masalah kita yang bikin kita nggak enak. Nah, tapi kalau kita lari begitu saja, maka kita ini baru beroperasi setara kadal. Reptil yang kalau ada masalah, ada hambatan, atau ada ancaman, kita lari. Ya, kita diberikan otak reptil, otak mamalian, dan otak neokorteks. Iya, artinya kita perlu excellence sebagai reptil. Excellence sebagai mamal yang punya kecerdasan emosi. Tapi juga excellence perlu sebagai manusia yang membedakan dengan makhluk lain.
Kalau kita berespons hanya reptil dan mamalian, maka kita dinamakan low class response. Nah, untuk menjadi high class response, Kang Hari Firmansyah itu, maka kita perlu beroperasi dengan menggunakan neokorteks kita untuk mencipta solusi, memilih mana yang baik dan mana yang benar, mana yang akan menuju kepada keberhasilan, mana yang menuju kepada kegagalan. Nah, kemampuan kita memberi respons itulah ability to choose response, ability to choose response, responsibility, responsibility, tanggung jawab. Maka ketika nanti kita memasuki pintu gerbang yang bernama kematian, menuju kepada Tuhan, di sana kita diminta untuk mempertanggungjawabkan respons-respons kita selama di dunia. Nah, sehingga supaya kita menghasilkan high class response, perlu high quality map dong, perlu high quality thinking. Nah, untuk mendapatkan high quality thinking, bukan hanya quality yang lengkap, tetapi juga benar. Sementara kita nggak tahu, terus kita mau mempercayai siapa, mempercayai apa? Kalau pikiran kita itu somehow tidak bisa kita percayai. Begitu kita percaya 100% bahwa pikiran kita itu adalah benar sebenar-benarnya, tragis nasib kita. Karena kita sedang menghamba kepada pikiran kita sendiri. Padahal pikiran kita terbatas. Maka dikasih tahu nih sama Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini catatan saya di handphone soal ini. Quran itu petunjuk. Tapi tidak semua orang kan dapat petunjuk. Sama dengan kita baca buku. Tapi nggak semuanya kita mau memperhatikan isi buku itu, mengambil isi buku itu. Belajar neurosemantics, belajar leadership inside out, belajar Liu. Tapi kan nggak semua orang dapat apa yang diajarkan di Liu. Tetap aja habis keluar dari Liu itu baperan, songongan, rendah diri, tetap aja seperti itu. Ya, oke, itu adalah manusia, tidak bisa menyerap seluruhnya kan. Dalam belajar itu, dalam teori-teori belajar itu juga dikatakan begitu. Nah, karenanya belajar saja tidak semua itu bisa kita dapat. Apalagi ketika kita mengkaji Quran atau disodori suatu ilmu, suatu pengetahuan, suatu petunjuk. Ada orang yang mengambilnya, ada juga orang yang tidak mengambilnya. Nah, seperti halnya buku, tidak otomatis akan mendapatkan ilmu dari buku itu. Ada prerequisite, ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya saya tidak rendah hati membuka pikiran dan hati saya dalam belajar, kalau saya tidak membacanya, kalau saya tidak sabar memahaminya, kalau saya tidak memikirkannya, hanya menelan mentah-mentah, kalau saya tidak mengulang-ulanginya, kalau saya tidak menjalankannya, mempraktekannya, dan saya tidak membuktikannya, maka ilmu itu tidak merasuk menjadi bagian dari cara kita beroperasi. Nah, begitu juga dengan Quran. Nggak serta-merta ini loh, Quran ini sebagai petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya, itu langsung vek. Orang sebagian Anda diajak nonton drakor aja kan belum tentu cocok. Itu drakor loh. Nah, apalagi Quran. Yang boleh jadi alokasi waktu kita nonton drakor itu jauh lebih lama daripada kita mengkaji Quran. Nah, kalau begitu, apa prerequisite bahwa Quran ini yang tidak ada keraguan di dalamnya
itu menjadi petunjuk bagi kita. Apa prerequisite, apa syaratnya? Kepada orang-orang yang bagaimana, dalam kondisi apa yang Quran itu bisa masuk sebagai petunjuk. Karena tidak semua itu kita ngambil. Kalau tadi kita tidak membuka, kita open mind dan open heart dalam belajar, maka itu tidak akan masuk. Jadi kalau gitu apa prerequisite-nya? Yaitu tadi bertakwa. Kalau begitu kita menjadi orang yang bertakwa, maka petunjuk itu akan datang. Terus bertakwa yang dimaksud itu kita metamodel lagi. Kita bertanya lagi, kalau gitu yang dimaksudkan bertakwa dalam konteks ini yang seperti apa? Dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. So, untuk getting, kita perlu menjadi being. Untuk kita mendapatkan jodoh yang sayang sama kita, mencintai kita, orang yang jujur, yang bertanggung jawab, maka kita perlu menjadi orang yang seperti itu. Banyak kan orang, kemarin 2 hari yang lalu, kemarin ada yang DM saya, Messenger. Bagaimana cara kita meyakinkan bahwa dia adalah jodoh saya? Saya balik. Bagaimana Mbak meyakinkan bahwa Mbak ini jodoh yang terbaik buat dia? Lah kan banyak sekali kita fokus hanya kepada apa yang kita mau, tetapi kita nggak mau menjadi. Kita mendapatkan sebagaimana kita menjadi. Kita mendapatkan sebagaimana kita menjadi. Maka ketika dia pergi dari saya, tenang saja, nggak apa-apa. Walaupun sedih, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Ya, menggantikan yang lebih baik untuk dia. Karena jangan-jangan engkau yang tidak baik untuk dia. Nah, maka untuk mendapatkan petunjuk, kita perlu menjadi orang yang bertakwa. Yang doing apa? Be, do, get. Menjadi untuk melakukan apa? Menjadi bertakwa melakukan apa? Pertama, beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang unsought dan unknown tadi, sesuatu yang belum kita ketahui, yang tidak terlihat dan tidak diketahui, tidak tersense dengan panca indera. Ada sesuatu yang gaib di sana. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, artinya membuka diri dari yang tidak terjangkau indera kita. Kemudian kita menyediakan ruang untuk the unknown, the unsought, the unheard, the unsensed. Kemudian untasted. Ada nggak sih istilah bahasa Inggris untasted itu? Not tasted. Dan cium apa cium? Membau itu apa bahasa Inggrisnya? Unsmell. Unsmell. Ya, unsmelled, unfelt, unsmelled. Artinya beriman kepada yang gaib. Dan kemudian apa? Keep communicate with God and self in disciplined manner. Itulah sholat. Keep communicate to whom? Pencipta kita. Sholat itu komunikasi kepada Tuhan dan diri kita sendiri. Doing sholat. Ke atas. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. To give others and universe. Infak. Karena apa? Karena ibadah sesungguhnya kita di dunia ini
ketika kita masuk tadi dalam dunia ini sebagai manusia, kemudian diberikan power, kuasa tadi, melalui sumber daya manusia yang diberikan kepada kita itu, sehingga kita memberikan respons. Respons kita berupa apa? Berupa value. Positif kepada siapa? Kepada others. Ketika Nabi Musa bertanya kepada, ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, ya Allah, ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, hei Musa, mana ibadah untukku? Ibadah yang menyenangkanku. Kata Musa, loh, bukankah aku selama ini sudah zikir, sudah sholat, sudah puasa, sudah berzakat? Itu ibadah untuk dirimu sendiri. Zikir membuat engkau tenang hatinya. Itu artinya semua ibadah yang kau sebut itu untuk dirimu sendiri. Nah, kalau gitu apa ibadah yang menyenangkanmu ya Tuhan? Ibadah untukmu ya Tuhan. Ibadah yang sebenarnya untukku. Yang membuatku senang adalah ketika engkau menolong orang lain. Help others. Give value to others. Makanya manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang sebaik-baiknya adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, kan? Nah, ini urusan kepada others, yaitu infak, menginfakkan. Apa yang diinfakkan? Rezeki. Rizki itu bisa berupa material, bisa non-material, ilmu, kehadiran, bahkan cukup dengan kehadiran pun itu sudah berinfak kita. Mengkomen status-status teman, berinfak, pencerahan, berinfak kegembiraan, dan juga to God, sholat. Jadi ke atas, bagus, dan ke samping juga bagus. Itu yang dikatakan tadi. Bertakwa tadi. Dan mereka beriman kepada Quran. Bentar, saya ganti lagi. Bener nih, kayaknya 20 ayat nggak sampai nih. Beriman, jadi tadi, yaitu to get petunjuk, kita perlu menjadi being takwa, dan doing, tadi sholat, atau meyakini di ansot, kemudian give others, infak, kemudian meyakini, beriman kepada atau beriman tentang Quran. Nah, Quran. Dijadikan frame of reference. Frame of reference. Untuk menggovern cara kita berpikir, thinking, feeling, speaking, and behaving. Thinking, feeling ada di dalam pikiran kita. Speaking, behaving adalah bentuk dari action, doing. Dan action inilah yang menghasilkan result. Dalam wilayah manusia, karena ada la haula wala quwata illa billah. Dalam wilayah kita, kalau kita mau haus, kalau kita haus pengen minum, nggak bisa hanya berdoa, nggak bisa hanya batin, perlu langsung action, ngambil susu coklat atau kopi dan diseruput. Barulah alhamdulillah haus kita hilang. Sebentar, ini HP saya mati-mati mulu. Nah,
Kemudian mereka beriman kepada Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Di sini muncul konsep tentang waktu, timeline. Beriman kepada Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Artinya kita menghargai frame dan konteks masa lalu. Jangan melupakan sejarah. Semua itu ada dudukannya. Ketika kita sekarang menjadi orang yang sepintar ini, jangan melupakan siapa orang dan proses yang kita lalui dulu. Supaya kita menghargai ilmu yang sudah kita berikan. Kan kita sering kurang ajar. Dulu waktu zaman kita ini belum apa-apa, masih bodoh, kita belajar sana-sini kepada orang ini, orang ini. Kemudian setelah kita sukses, kita lupakan dia. Bahkan kita anggap sebagai saingan, coba. Apa enggak kurang ajar kita ini? Mereka guru-guru kita yang perlu kita beri kredit. Bahwa saya berada di sini karena saya menginjak pundak mereka. Dan nanti saya akan diinjak pundaknya oleh mereka yang akan naik. Dan itulah kita. Kita menginjak di awal, kemudian kita akan diinjak dalam pengertian bukan nginjak jelek. Tetapi orang yang di atas itu sedang menginjak pundak-pundak siapa? Nggak bisa sendiri langsung ke atas, nggak. Dia perlu menginjak pundak-pundak pengetahuan ilmu. Nah itu kita beri kredit. Begitu juga bahkan Quran saja memberi kredit ya, bukan kredit nyicil, itu bukan. Kredit itu penghargaan kepada kitab-kitab sebelum Quran. Dan ini time frame. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Masa lalu kita hargai, masa depan kita perhatikan. Ada future pace. Bernama akhirat itu. Dan ini mengajak kita untuk dalam konsep waktu, bagaimana kita memperlakukan masa lalu ini dan memperlakukan masa depan. Bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, itu akan berpengaruh, memberi hasil diri kita di masa depan seperti apa. Maka tindakan-tindakan kita ini perlu dijaga agar kita di masa depan mengalami apa yang kita inginkan. Lebih baik kaya masuk surga daripada miskin masuk neraka. Ya memang semuanya juga pengen gitu, Pak, gitu. Iya, semuanya tuh pengen, ekspektasinya itu masuk surga di akhirat. Tapi tindakan-tindakannya kan banyak yang tidak membawa dia ke sana. Nah, ketika kita memahami dan menghargai frame dan konteks masa lalu, dengan menyadari bahwa untuk sampai ke kebenaran hari ini ada tangga-tangga pijakan masa lalu. Beriman kepada kitab-kitab sebelum Quran itu memberikan kita awareness that we are temporary self. Temporary self. Bahwa kita tidak selamanya hidup, selalu ada waktu. Selalu ada expired. Tapi juga selalu ada waktu untuk sesuatu itu berbuah. Makanya itu yang menjadi cikal bakal kesabaran. Dengan menghargai waktu. Makanya musuh terbesar dari pencapaian tujuan adalah ketergesa-gesaan karena tidak menghargai ada tempo, ada waktu untuk sesuatu itu jadi, dan ketika itu jadi ada tempo untuk sesuatu itu busuk, expired. Wah,
ada visi masa depan yang merupakan kepastian akhir perjalanan. Tadi masa lalu, sekarang di masa depan ada kepastian di akhir perjalanan. Dan ada misi yang perlu dijalankan. Meyakini adanya the ultimate future. Supaya kita ini waktunya itu bisa di-stretch. Bukan hanya selama di dunia saja. Waktu itu bukan hanya untuk mati. Tapi waktu itu juga untuk setelah mati. Karena ada waktu yang entah seperti apa di masa depan. Kita hanya temporer self di sini. Nah, teman-teman, ini kayaknya kali ini baru 4 ayat ini yang kita kulik dari 20 yang direncanakan. Jadi teman-teman yang Jumat depan mau lanjut, itu perlu mendaftar kembali di hari Kamis. Karena jangan mendaftar sekarang. Karena nanti mendaftar sekarang, tahu-tahu hari Rebu bikin janji. Atau ada acara apa gitu. Jadi nanti daftar saja di hari Kamisnya ke Mbak Chua lagi. Dan masih ada waktu sekitar 9 menit barangkali. Ini jangan tanya jawab deh. Kalau tanya jawab lebih baik melengkapi saja. Apa insight yang teman-teman dapatkan dari bagaimana neurosemantics melihat ayat ini akhirnya. Bukan neurosemantics lah, bagaimana pengetahuan saya tentang neurosemantics membantu saya memahami ayat ini. Jadi bukan neurosemanticsnya. Karena neurosemantics tidak setara dengan Quran. Dia itu hanya alat penjelas saja. Ya. Oke. Kayak Jamil juga sepertinya Pak Pras. Mana Kek Jamil? Bilang apaan? Kek Jamil ada ya? Ada, Wah, ada. Masya Allah. Ini kakek ini sedang mengobservasi Om. Karena kakek lebih tua dari Om. Walaupun kita seangkatan SMA. Lanjut, saya nyimak. Sudah kayak 4 ayat aja dulu. Ternyata saya waktu bikin flyer itu terlalu ambisi. Wah, 20 bisa 1 jam. Ternyata nggak bisa 1 jam. Kayak Jamil, kasihlah kita satu pelengkap, bahkan yang lebih dalam dan lebih mendasar lagi nih kayak Jamil. Monggo kayak. Itu udah ada yang angkat tangan duluan, jadi Pak Dele atau Mbak Dele? Ada Mbak Dele, ada juga yang di chat Om Pras. Baik, kalau gitu Mbak Deli sebentar, habis itu kayak Jamil ya. Mbak Dele ini seorang dokter kandungan. Silakan Mbak Deli. Suaranya masih mute. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali apa yang diberikan Pak Pras ya. Pasti namanya buat saya yang kerjaannya sehari-hari ngeliatin bagaimana manusia tumbuh dan berkembang itu sangat melengkapi gitu ya, sangat melengkapi ilmu-ilmu pengetahuan yang ada dalam kepala saya gitu. Yang ingin saya berbagi gitu ya, tadi kan Pak Pras cerita tentang persepsi gitu ya, yang bergantung pada macam-macam hal gitu ya, dalam melihat peta yang diberikan oleh Tuhan gitu ya. Saya ingin sedikit sharing sedikit bahwa pada waktu seorang ibu hamil pertama kali dia telat haid gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dalam kandungan adalah nomor 1 adalah pembentukan akal dan hati. Jadi
pembentukan akal dan hati itu bersamaan, ya. Dan itu terjadi 40 minggu pertama. 40 minggu, salah maaf. 40 hari pertama. Jadi 40 hari itu dalam Quran disebutkan sudah sempurna. Pada saat sudah sempurna lalu ditentukanlah 4 hal. Jadi pada saat pembentukan akal dan hatinya menurut Quran sudah sempurna, yaitu 40 hari, ditiupkan ruh gitu ya. Nah, pada saat ditiupkan ruh itu ditentukan 4 hal gitu. 4 hal, rizki, rezeki, jodoh, kematian, satu lagi apa ya? Nah, kemudian jadi bersamaan pada saat dengan ditiupkannya ruh gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa ruh itu sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kehidupan ya. Jadi unsur-unsur Tuhannya gitu ya. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu pasti baiklah. Nah, tapi kenapa setiap orang berbeda-beda gitu ya? Nah, setiap orang tuh kan nggak ada yang sama nasibnya gitu ya, rezekinya gitu. Padahal awal ditiupkannya itu kan sama gitu. Nah, jadi ada faktor ibunya gitu ya, ada faktor manusianya yang mempengaruhi. Nah, salah satu faktornya itu adalah kalau menurut saya gitu ya, nutrisinya, kondisi ibunya, kemudian lingkungan sekitarnya, itulah yang membuat mungkin ya kata Pak Pras itu banyak distorsi pemikiran, apa yang katanya cara berpikir itu tidak. Dok, suaranya hilang, Dok. Cara berpikirnya tuh tidak lagi sesuai dengan map yang apa sih yang masih asli gitu ya, yang Tuhan berikan gitu. Jadi memang kalau misalnya ibunya makannya bukan makanan yang baik gitu ya, bukan menurut petunjuk Tuhan ya, otaknya juga mungkin atau pertumbuhan dari neuron-neuronnya juga mungkin tidak akan semampu yang map itu berikan gitu. Padahal sebenarnya harusnya tuh kan mapnya, harusnya otak kita mampu mencerna mapnya gitu ya. Karena kan nggak mungkin Tuhan itu kasih map yang tidak bisa dicerna gitu. Tapi nah itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pada waktu dia di dalam kandungan yang kurang dari 40 hari itu pembentukan akal dan hati itu di fase alaqoh yang mungkin satu saat boleh sama Pak Pras dibahas lagi ya dari segi neurosemantik itu disebutkan dalam Quran surat Al-Alaq gitu ya. Gitu aja barangkali sedikit sharingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Deli. Ini kita akan lanjutkan pembahasan. Menghilang Mas Prasnya. Untuk memastikan Pak Pras menghilang atau tidak, Mbak Uti, apakah Pak Pras masih ada di ruangan? Ya, karena memang kita akan janji 1 jam, ini silakan. Apakah kita akan lanjutkan di Jumat depan atau memang tentunya
Kita tunggu dulu dari Pak Pras. Kalau Om Pras hilang, Mbak Uti juga ikut hilang berarti. Oh iya. Wifi-nya kayaknya ya Kang Pur. Wi-Fi-nya boleh jadi. Tadi Ya kan udah kajian dari Kang Pur aja atau Pak Jamil. Sudah Iya. lari-lari, ternyata di sini hidup lagi. Kayak Jamil, Ya, mana kayak Jamil? hadir. Ya, iya, Mas Pras. Kayak Jamil, ini kita mohon teman-teman tambah 5 menit lah dari rencana kita supaya kita mendengarkan guru kita ini, mumpung kayak Jamil yang sangat humble hadir di sini, kita dengarkan apa yang disampaikan wejangan dari kayak Jamil itu. Silakan. Iya, makasih. Saya datang sebenarnya mau belajar, Mas Pras. Sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Dari tadi saya nyimak, begitu nyimak itu pikirannya melayang kemana-mana, Mas Pras. Ya. Pertama, melayangnya itu ternyata Al-Quran itu bisa diterjemahkan dari berbagai sudut pandang ya, termasuk dari neurosemantik yang ketika dijelaskan oleh Mas Pras itu jadi lebih terstruktur. Dimulai dari Allah memberitahu kepada kita, Alif Lam Mim tadi, bahwa ada ruang-ruang yang kita tidak tahu. Jangan sombong loh, ya. Jangan belagu loh, ya. Ada ruang-ruang yang lo tidak tahu, yang itu boleh jadi sisi gelap dan itu boleh jadi lebih banyak gitu. Tapi nggak usah khawatir, ada Al-Quran tadi itu, yang itu memberitahu kita di ruang-ruang yang boleh jadi kita banyak tidak tahu itu. Makanya tadi dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan Mas Pras menjelaskan sangat baik tadi ya. Kayak beli kulkas ada manualnya, kalau nggak menggunakan manual itu rusak. Begitu juga kalau kita hidup itu nggak menggunakan manual, yaitu Al-Quran rusak. Karena kita itu di ruang yang kita tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Jadi saya jadi teringat kisah ini. Kisah seorang dokter dengan orang yang terkena kakinya itu terkena paku, tetanus, kemudian bengkak kakinya, dan kemudian setelah bengkak itu dia datang ke dokter yang paling ahli. Bagi dokter paling ahli dikatakan bahwa ini harus diamputasi. Ngamuk dia. Hah? Diamputasi? Saya ini kepala rumah tangga, saya ini juga mencari nafkah. Kalau saya kemudian diamputasi, bagaimana saya mencari nafkah? Padahal yang memutuskan itu adalah dokter yang paling ahli gitu ya. Yang ngerti kalau itu tidak diamputasi justru bisa merusak jantungnya, merusak hatinya, merusak ginjalnya gitu. Tapi sang korban ini protes, nggak mau, saya nggak mau diamputasi. Saya cari dokter yang lain aja gitu. Dan padahal dokter itu memutuskan dengan ilmu. Yang saya tangkap tadi dari waktu Pak Pras jelasin tadi, saya nerawang kemana-mana, kita itu sering berlaku seperti korban kena tetanus itu ya, sok tahu gitu ya. Padahal Allah itu memutuskan segala kejadian itu dengan ilmunya gitu. Tapi kita sok tahu, ya Allah, wah ini, kenapa saya harus menerima kejadian ini? Kenapa harus aku? Ya, padahal Allah itu memutuskan dengan ilmu Alif Lam Mim tadi. Di lingkungan yang kita tidak banyak tahu, tapi kita protes gitu, belagu setelah belajar banyak ilmu gitu. Itu tadi yang saya tangkap yang utama, bahwa ternyata Mas Pras menjelaskan dengan sangat baik Alif Lam Mim itu, yang itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Di ruang yang tidak tahu itu kita banyak protes, padahal Allah itu memutuskan dengan ilmu. Allah itu memberitahu kita bahwa kita itu banyak yang tidak tahu. Dan tadi sangat dijelaskan sangat baik, ada be, ada do, supaya kemudian kita selamat lah ya. Ini baru sampai surat ayat keempat sudah luar biasa Mas Pras, menambah hasanah saya bahwa yuk di ruang yang banyak kita tidak tahu itu perbaiki hubungan kita dengan yang Sang Maha Tahu, dan kemudian supaya terkonek dengan Sang Maha Tahu jangan lupa juga hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita tadi dengan sedekah tadi, dan kemudian jangan lupa juga kita perlu menghormati orang-orang yang berjasa dalam hidup kita itu ya. Saya sebagai orang yang juga mendampingi para trainer gitu ya, dan itu juga introspeksi buat saya, jangan-jangan saya suka lupa kepada guru saya.
Padahal kalau kemudian kita lupa sama guru, keberkahannya hilang. Jadi analogi Mas Pras sangat menusuk itu ya, bahwa kita perlu tetap selain kemudian kita dalikal kitabul la raiba fi, Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan, tapi tetap harus menghormati kitab-kitab sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil gitu ya. Kita berarti harus menghormati orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Jadi teringat tadi Mas, pikirannya melayang gitu, ada seorang murid yang dia itu berguru dengan, ini terjadi di Irak ya, kisah nyata ini. Dia berguru tapi karena dia cerdas, ilmunya makin canggih, dan karena makin canggih dia merasa sudah lebih hebat dengan gurunya, akhirnya dia manggil gurunya tidak lagi dengan sebutan Mas atau sebutan Bapak, kalau di situ langsung namanya gitu. Sehingga orang-orang di situ sekitarnya protes gitu ya. Jadi kalau misalnya gurunya Mas Pur gitu, dia panggil Pur gitu. Padahal selama ini Mas gitu ya. Dan karena dia merasa sudah ilmunya makin luas, suatu saat dia pergi ke daerah lain dapat undangan training, undangan ceramah gitu, tanpa pamit sama gurunya. Kemudian sang guru bertanya, kemana si Fulan? Oh, dia sedang diundang ke kota lain untuk memberikan ceramah itu. Dia tidak pamit sama saya. Iya, dia ke sana. Maka sang guru mengatakan, biarkan dia di sana dan ilmunya tertinggal di tempat ini. Maka begitu dia mau ceramah, semua yang diceramahkan itu hilang, tidak ada yang bisa dikeluarkan. Itu keberkahan ilmu, di mana keberkahan ilmu itu akan datang saat kita menghormati guru-guru kita sebelumnya. Yang Mas Pras tadi menjelaskan, saat kita menghormati kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu kira-kira pagi hari ini yang saya peroleh, Mas Pras. Jadi mohon maaf sambil menyimak tadi pikirannya sambil melayang-melayang memanggil informasi-informasi yang ada di otak, yang kemudian merasa kita perlu banyak terus belajar dan terus ngobrol dengan Allah melalui sholat dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar, dan supaya tidak tersesat ya ada manual book-nya yaitu Al-Quran. Begitu kira-kira Mas Pras yang saya tangkap pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Jamil. Itulah keahlian Kak Jamil, mencari esensi, menggabungkan menjadi satu sajian yang menarik, karena kekuatan Kak Jamil itu di story-nya itu. Jadi semakin memahamkan kajian kita pagi ini. Terima kasih Kak Jamil. Insya Allah kita ngopi lagi. Ya, insya Allah. Saya dan Kak Jamil ini satu grup namanya Motivator Ganteng. Jadi untuk masuk ke situ seleksinya sangat ketat. Iya. Karena Jamil itu sendiri artinya ganteng kan. Iya. Kalau masuk grup itu siap digergaji. Terima kasih dari saya. Ada yang pegang gergaji loh, Kang. Oke, di sini. Nah, teman-teman, sekian dulu pagi ini. Insya Allah Jumat pagi depan kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengerinnya sama istri loh, cuman istri di kamar sebelah. Baik, terima kasih. Salam-salam untuk istri. Terima kasih Pak Pras, terima kasih Kak Jamil, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Kajian kita pada pagi ini alhamdulillah berjalan lancar dan insya Allah mengandung kafein dan juga nikotin karena ini adiktif sekali. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk berjumpa kembali di Jumat pekan depan. Amin. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.